Hai, perkenalkan nama saya Sandi Saputra. Saya menyebut diri saya seorang pemimpin dan seorang pemimpi. Pemimpin dan pemimpi. Oke, perkenalkan sebelumnya, jadi saya sekarang adalah mahasiswa S1 di Unsia. Tapi sebenarnya saya juga sudah pernah menyelesaikan studi S1 dan S2 di ilmu sosial, yaitu hubungan internasional. So, biarkan saya bercerita sedikit tentang diri saya, pendidikan saya sebelumnya, karena jujur saya sangat bangga banget dengan apa yang saya lakukan. Jadi ketika tahun 2013 saya masuk kuliah S1 dan 2017 3,5 tahun saya menyelesaikan studi S1 saya di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, tetangganya Unsia juga di Lenteng Agung, dengan IPK 3,91. Saat itu saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah, dan sehingga saya juga setelah itu, karena saya suka sekolah, saya melanjutkan S2 di Rusia dengan mendapatkan beasiswa juga. 1 tahun berikutnya saya berangkat ke sana. Beasiswa saya full, saya kuliah S2 dan saya dengan lulus dengan bangga sekali lagi, menjadi lulusan terbaik lagi di Indonesia, juga lulusan terbaik, dan di Rusia juga menjadi lulusan terbaik dengan IPK 4,95, atau di Indonesia seperti 3,95 karena skalanya sedikit berbeda. Nah, selain itu saya juga mendapatkan beasiswa exchange, pertukaran pelajar ke Norwegia di Tromsø University, dan juga beberapa program Kanada, non degree program Kanada, dan saya sangat bangga dengan semua hal ini. So, hari ini saya akan bercerita bagaimana gaya kepemimpinan, seni kepemimpinan versi saya tentunya, dan juga berdasarkan juga studi yang kita pelajari pada kelas humanisme di Unsia. Oh ya, satu lagi, saat ini juga saya secara paralel juga kuliah studi hukum di UT atau Universitas Terbuka. Ya, saya suka belajar. Oke, saya ingin membahas ada 3 jenis gaya kepemimpinan. Kita tahu bahwa yang pertama adalah gaya demokrasi. Ini yang paling saya sukai, dan saya mengidentifikasi diri saya sebagai pemimpin yang demokrat, seorang demokrasi yang ingin mendengarkan. Demokrasi dari kata demos dan kratos, bahwa kita dari rakyat untuk rakyat. Intinya adalah seorang pemimpin demokrasi, dia ingin mendengarkan, dia mau menerima masukan, kritikan, dan sebagainya dari pihak-pihak lain. Nah, itu adalah esensi dari pemimpin seorang demokrasi. Dia tidak bertindak semaunya walaupun dia mempunyai otoritas. Yang kedua, ini yang sangat dihindari dan jangan sampai terjadi, yaitu ada kepemimpinan yang bergaya otoriter. Kita tahu ketika pada masa Orde Baru dipimpin oleh Soeharto, itu sangat otoriter, di mana dia melakukan apapun yang dia inginkan dengan cara apapun, dengan cara kekerasan, menembak, menculik, whatever itu dilakukan untuk melanggengkan kepemimpinan dia atau kekuasaan dia di Indonesia sampai dengan 32 tahun. Ini yang sangat harus dihindari. Menjadi seorang pemimpin otoriter sangat merugikan banyak pihak, tidak hanya meragukan 1-2 pihak, tapi dalam skala yang lebih besar seperti di Indonesia, gaya kepemimpinan otoriter dapat merugikan sekitar 270 bahkan 300 jiwa. So it's very bad for the people. And the next one, delegatif. Tipikal kepemimpinan ini dia mendelegasikan beberapa hal yang harusnya dia lakukan, tapi dia bisa mendelegasikan kepada orang lain. Nah, tipikal pemimpin yang seperti ini mostly banyak disukai, dan bagus jika itu di suatu organisasi, katakanlah di suatu perusahaan, sehingga katakanlah dia percaya terhadap seseorang, dia akan mendelegasikan beberapa tugas dia kepada orang yang lebih di bawah. Misal dia seorang manajer, dia akan mendelegasikan beberapa tugas kepada supervisor dan ke leader. Nah, ini ada suatu struktur gaya kepemimpinan yang dapat diterima juga di masyarakat. So, dari 3 ini, namun saya mengidentifikasikan diri saya sebagai kepemimpin atau pemimpin yang demokrasi. Ya. Sekarang saya ingin berbicara tentang kemampuan atau skill apa aja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, bagi saya sendiri, yang paling utama menjadi seorang pemimpin, yang pertama adalah komunikasi. Ini penting banget. Menjadi seorang pemimpin, dia harus memiliki gaya kepemimpinan yang oke, seperti tadi, demokrasi ada pilihan saya. Dan yang kedua adalah komunikasi. Ini skill yang pertama. Kenapa komunikasi? Karena komunikasi adalah art, bagaimana cara kita mempengaruhi orang sehingga orang mau bertindak
sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan selain itu, komunikasi juga tidak hanya tentang berbicara saya dengan anggota atau saya dengan yang lain, tapi komunikasi adalah art, adalah suatu seni bagaimana kita bisa menyihir orang di tempat publik. Misal gaya kepemimpinan atau gaya komunikasi, public communication dan interpersonal communication. Nah, public communication bisa kita gunakan ketika kita berbicara di tempat umum, di stage, di tempat rame, atau kita ingin mempresentasikan something kepada orang yang baru, mempresentasikan ide kita, gagasan, ya apa yang kita ingin lakukan, apa project yang kita harus lakukan. Ini ini adalah public communication. Dan yang kedua adalah interpersonal skill, interpersonal communication. Ini menjadi penting banget ketika misal ada suatu konflik di antara anggota kita harus menyelesaikan permasalahan tersebut. So, kemampuan komunikasi personal ini menjadi suatu aset bagi seorang pemimpin. Dan juga dia bisa melakukan negosiasi, diplomasi, termasuk mencairkan suasana ketika kita ingin mengimplementasikan suatu ide. Itu kan kadang tidak bisa langsung kepada publik. Kita harus melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Nah, di sini sangat berguna interpersonal atau personal communication skill. So ya, komunikasi penting banget. Selain itu, komunikasi dan juga influence. Nah, ini walaupun influence bagian dari komunikasi, tapi menjadi seorang pemimpin dia harus bisa mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut mau mengikuti apa yang kita inginkan. So, kalau seorang pemimpin tidak memiliki skill untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai goals, bagi saya dia adalah seorang pemimpin yang gagal. Bagaimana dia bisa didefinisikan sebagai pemimpin tapi tidak mampu mempengaruhi anggota dia, apalagi orang di luar anggota dia, untuk melakukan tindakan tertentu. So this is very important that you have a skill to influence people. So the people will understand you, will follow you, whatever you want, even your goals, your purpose, and anything. So I mean, I'm talking is not only in the field of education. Maybe for example, if you are a manager and you are leaderships in that company. So you have, for example, you are marketing leader or you are manager leader. So if your goal is how to get much money, profit, and selling many products. So if your people, I mean your employee, your follower cannot understand you and you cannot influence them, how do you get the goals? So this is very important that you have the skill to influence people to follow what do you want, your idea, your nation, your goals. So yeah, influence skills. Selain itu, saya juga ingin mengatakan bahwa menjadi seorang pemimpin dia harus memiliki emotional intelligence yang sangat baik. Mengapa? Jadi ketika kita memimpin suatu tim, suatu gerakan atau something, kita harus mampu mengelola manajemen emosional, kemampuan emosional sangat baik. Karena ini akan menjadi suatu aset untuk mengendalikan people dan bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Nah, selain itu kita juga harus respect, ini penting banget. Jangan sampai saya sangat egaliter, saya mendefinisikan diri saya sebagai orang yang egaliter, saya demokrasi, bahwa menjadi pemimpin bukan berarti kita itu lebih baik daripada anggota kita. Enggak. Kadangan pemimpin itu seni adalah dia bisa memimpin, mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan tertentu. Tapi dalam hal technical skill, kadangan yang di bawah itu dia lebih oke. Misalnya kita menjadi seorang manajer marketing, seorang marketing yang member kita mungkin dia lebih jago melakukan penjualan barang atau strategi, tapi secara kepemimpinan dia butuh seseorang untuk ngelit tim tersebut. Nah, itulah peran kita. So respect, kita harus respect kepada anggota, melihatnya sebagai kesetaraan secara egaliter, dan selain itu juga menjadi seorang pemimpin harus bisa dengan cepat belajar. Ini penting banget. Berpikir logis, memutuskan sesuatu, dan kemampuan adaptasi belajar terhadap hal-hal yang baru. Saya suka ini. Mengapa? Begini, ketika kita menjadi seorang pemimpin, logika dan belajar itu menjadi sangat penting ketika dihadapkan masalah baru, ide baru, tantangan baru, dan juga goal-goal baru. Nah, kemampuan untuk adaptasi adalah kemampuan untuk memahami situasi, memahami
materi-materi baru, dan ketika kita memahami tersebut kita dapat menentukan apa yang kita inginkan, apa yang kita maksud, dan kita dapat menentukan solusi apa terhadap permasalahan yang ada. Let's say ada kasus, katakan ada permasalahan di internal, ada orang baru masuk tapi ada perseteruan dengan orang yang lama. Nah, di sini kita harus memiliki kemampuan belajar cepat banget, menentukan permasalahan tapi tidak dengan emosional. Logika harus dikedepankan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ini bagian terpenting daripada vlog ini bagi saya, yaitu saya akan menceritakan contoh kepemimpinan saya di dalam suatu komunitas internasional. So, jadi begini, pada tanggal 29 Juli kemarin, kami, maksudnya saya Sani Saputra dengan ada 6 orang dari kampus Unsia, itu ada 6, dan juga ada 2 kampus, 2 mahasiswa dari Presiden University, itu kita berangkat ke Korea Selatan, ke Wonju, ke Halla University. So, kita 8 orang delegasi dari Indonesia, dan saya adalah pemimpin delegasi dari Indonesia dalam program HIP atau Halla International Program, yaitu sekolah musim panas yang diselenggarakan oleh Universitas Halla. Itu ada 6 negara, itu ada Indonesia, Cina, dan juga ada Turki, ada Filipina, dan ada Thailand, dan ya dan India maksud saya. So, 6 negara ini, dan saya menjadi pemimpin dari delegasi di Indonesia. Nah, apa yang saya lakukan saat itu, ini baru banget, karena baru seminggu saya di Indonesia. Apa yang saya lakukan saat itu, walaupun pertama saya bukan orang yang paling tua dan bukan yang paling muda, so saya adalah di tengah-tengah. Tapi bagi saya, memimpin suatu delegasi di komunitas internasional tersebut sangat menyenangkan. Pertama hal yang saya lakukan adalah, ini case-nya seru. Jadi ada delegasi dari Indonesia itu ada 6 orang, dan 2 orang kan dari Unsia ada 6 orang, 2 orang dari Presiden University. Pada awalnya ini tidak ada kontak sama sekali. Sebelumnya ada kontak, saya melakukan kontak terhadap Presiden University, cuman gagal di awal. Akhirnya tidak ada kontak sampai di Wonju. Nah, bagaimanapun Halla University melihatnya tidak sebagai kampus per kampus, tapi per negara. So, saya sebagai pemimpin melakukan komunikasi interpersonal kepada setiap delegasi di 2 kampus. Karena kami tidak kenal satu sama lain semuanya. Apalagi tadinya ada geng-gengan seperti, oh ini dari Unsia dan satu ini dari Presiden University. Saya melakukan pendekatan, komunikasi interpersonal. Saya mengatakan bahwa kelompok A ini pengen kenal dengan kelompok B pun pengen kenal dengan kelompok A. Setelah saya mengobrol beberapa hari, pendekatan, ngobrol, bla bla bla, akhirnya saya pertemukan dari teman-teman dari Unsia dan juga dari teman-teman dari Presiden University. Akhirnya setelah itu kita mendekat, bahkan di akhir kita memiliki proyek untuk menari bersama, nyanyi bersama, baca puisi bersama, dan juga ada kesenian lain ditampilkan pada akhir pada acara ini. Nah, selama acara ini saya merepresentasikan sebagai pemimpin yang demokrasi. Ada beberapa kasus, misal ketika itu kami harus latihan, tapi saya telat dengan yang lain. Apa yang saya lakukan adalah saya langsung meminta maaf. Bahwa menjadi pemimpin bukan berarti ego harus tinggi. Ketika salah, katakan salah dan minta maaf kepada teman-teman. So, saya minta maaf sebagai pemimpin karena saat itu saya telat untuk ikut latihan. Dan ada teman yang telat lain, saya berikan pengertian, saya ngobrol dengan mereka bahwa mereka pun harus minta maaf kepada teman-teman yang telah menunggu. So, this is how saya mendefinisikan menjadi seorang pemimpin yang demokratis, bahwa kita tidak selalu benar menjadi seorang pemimpin. Nah, selain itu saya juga membawa tim menjadi tim yang cukup dikenal. Saat itu di Wonju, saya menjadi berbicara, saya memberikan speech di panggung, saya membawa teman-teman mengenalkan kepada orang-orang lain, kepada komunitas internasional, dan juga saya mencoba mengajak teman-teman untuk bergabung dengan komunitas internasional. So, saya melakukan pertama skill menggunakan tadi public speaking dan juga interpersonal speaking, communication. Saya mencoba membangun jaringan ke Turki, ke India, ke Cina, setelah ke tim Filipina dan Thailand. Nah, setelah saya sendiri sudah memiliki komunikasi dengan mereka, sudah terjadi bahwa baru saya membawa teman-teman dari Indonesia untuk berkenalan dengan mereka. So, that's what I do. Setelah itu
menjadi pemimpin juga harus care. Jadi selama perjalanan, selama kegiatan ini, ketika saat itu ada teman-teman yang sakit, kita harus aware sebagai pemimpin bahwa saya malam-malam membelikan peralatan, karena salah satunya ada menstruation, so I taking care by buying something, chocolates, noodles, and everything what I can do, like about 2 a.m. in the morning. So I just go, I find to the convenience store, and I give them. So they were happy because I, as a leader, I can provide as taking care of them. Yeah, that's what I do. I love it so much. So di Hala kemarin juga, it's incredible summer for me, because as a leader, aku juga menemukan banyak hal, ketemu dengan leader-leader yang lain. So as a leader from Indonesia, I met with the several leaders too from other countries, communicate. So it's very important we can communicate each other, and so we can share our leadership skills, communication skill, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Nah, implementasi dari mempengaruhi banyak orang juga saya lakukan di sini. Jadi saat itu kami akan menampilkan tarian tradisional, tapi di akhirnya ada tarian She's Baby Monster. Nah, tarian ini nantinya berujung akan mengajak semua orang menari. Tapi masalahnya jika kita langsung di atas panggung saja ngajak orang menari, mungkin orang tidak mau. Apa yang aku lakukan? So I influence people. So aku datang ke semua orang, ya sebelum kami tampil aku datang semua. Maksudnya saya datang ke semua delegasi dan saya katakan kepada teman-teman, hey, nanti ketika Indonesia menari dan pada akhirnya nanti kami akan menari She's dari Baby Monster, tolong berdiri dan ikut menari. So what's happened? Ya, semua orang menari berdiri dan ikut menari Baby Monster bersama kami. So it was wonderful and it was very amazing moment for me, for us, and forever. And kami sukses dan semua teman-teman berterima kasih kepada saya juga, dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman tentu. Penampilan kami sangat sukses, semua orang berdiri dan ikut menyanyi. Oke. Dan in the end, sebagai pemimpin juga tidak boleh ego dan tidak boleh malu untuk meminta maaf. Ketika berakhir, teman-teman banyak pulang ke Indonesia, saya adalah orang terakhir pulang. Saat itu saya pulang karena saya extend selama 3 hari, tanggal 23. Saya WA dan saya secara langsung kepada teman-teman baik dari Presiden University maupun dari teman-teman Unsia, saya katakan bahwa tolong minta maaf, saya sebagai pemimpin mungkin tidak selalu baik, tidak selalu bertanggung jawab. Walaupun saya yakin saya bertanggung jawab, cuman secara emosional saya katakan bahwa saya senang bersama teman-teman. Saya minta maaf sebagai pemimpin jika ada hal yang tidak baik, jika ada hal yang emosional, ada yang kurang atau lain sebagainya. So I did. It's important. Thank you. Ini adalah akhir dari video ini yang saya buat untuk keperluan UAS. So I really happy. Terima kasih. Ini bukan mata kuliah teknis tentang IT. Tapi bagi saya ini adalah soft skill yang harus kita miliki, yang penting banget untuk di semua lini pekerjaan untuk hidup di luar sana. So thank you banget Ibu, terima kasih banget sudah mengajarkan kami diskusi, PPT dan lain sebagainya di kelas ini. See you later, semoga saya mendapatkan kesempatan lain untuk ikut di kelas Ibu atau bisa bekerja sama di lain waktu. Terima kasih.